Aku kebetulan ngajak anakku. Anakku itu bisa lihat. Oh, punya kelebihan. Ya. Lihat tiba-tiba ya itu kayak misalkan di situ tuh udah terlalu banyak yang dibikin di situ kan, maksudnya yang ditumbalin di situ. Terus ada anak kecil, jadi kayak minta tolong, minta bebasin gitu. Kebanyakan sih kayak misalkan kayak karyawan kan ada yang hamil gitu kan, terus tiba-tiba anaknya hilang, entah pas di luar, entah pas di dalam perut, itu kebanyakan yang begitu sih. Halo warga-wargi Jagat Sukmo, balik lagi di channel ini, gua Brisena. Kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang memiliki cerita yang cukup menarik ya. Jadi si kakak ini pernah bekerja di sebuah pabrik yang ternyata sang pemilik pabrik itu melakukan sebuah pesugihan. Nah, kalau kalian penasaran kelanjutannya, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. halo Kak, selamat datang di Jagat Sukmo. Boleh perkenalkan dirinya? Saya Mawar, saya tinggal di Jawa Barat. Oke. Kesibukannya, kesehariannya? Sekarang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Oke. Dengar-dengar ada cerita yang menarik nih ya. Selama waktu itu pernah kerja di sebuah pabrik, bener ya? Iya, benar. Pabrik apa kalau boleh tahu? Sarang burung walet. Oke. Boleh langsung aja diceritain nih kira-kira pengalaman apa sih yang kakak alami saat bekerja di pabrik sarang burung walet itu? Aku mulai dari 2010. 2010? Sampai 2017. Baru kejadian anehnya tuh baru 6 bulan kerja di situ. Setelah 6 bulan kerja di situ, oke. Terus kira-kira apa tuh yang menurut kakak keanehan yang terjadi di situ? Ya keanehannya sih karena setiap 6 bulan atau setahun sekali tuh selalu kayak ada kepala kebo buat sajennya. Oh, gitu. jadi kepala kerbaunya kakak juga lihat ada kepala kerbau di situ. Oh, kalau boleh tahu itu di daerah mana ya pabriknya? Di daerah Jawa Barat. Oke, terus berarti tadi udah kerja selama 7 tahun ya? Iya. Oh, berarti selama 7 tahun itu selain kakak lihat kepala kerbau itu apalagi tuh kejadiannya? Ya banyak sih kayak kesurupan massal, sumpah mangga dikasih, itu akan kejadian. Kalau boleh tahu ownernya tuh laki-laki atau perempuan? Perempuan. Oke. Terus dengar-dengar katanya tumbalnya selain kepala kerbau ada manusia juga ya? Ya, manusia juga. Oke, boleh diceritain tuh Kak? Anak sama suaminya. Anak sama suaminya si pemilik pabrik ini? Itu. Si ibu inilah gitu ya? Berarti yang mana duluan nih yang diambil? Suaminya? Pertama sih suaminya duluan. Oke. Habis itu baru anaknya. Oke, jadi tadi yang punya pabrik ini seorang ibu-ibu gitu ya? Terus dia numbalin anak sama suaminya. Pertama suaminya dulu yang... Iya, suaminya dulu yang meninggal. Meninggalnya dalam apa? Sakit kah atau... Ya tiba-tiba aja. Tiba-tiba meninggal. Terus selang berapa lama setelah itu baru anaknya yang meninggal? Dengar-dengar sih sekitar 2 tahunan ya. Terus baru anaknya. Ini berarti infonya dari sesama karyawan gitu ya? Iya, sama karyawan. Yang lama-lama. Jadi mereka bilang itu adalah pesugihan gitu. Ketahuannya dari situ. Oke, terus setelah anaknya meninggal, ada lagi yang meninggal nggak setelahnya? Kebanyakan sih kayak misalkan kayak karyawan kan ada yang hamil gitu kan, terus tiba-tiba anaknya hilang, entah pas di luar, entah pas di dalam perut, itu kebanyakan yang begitu sih. Anaknya hilang, berarti belum sempat dilahirkan belum gitu? Sempat. Oh, jadi dugaannya itu karena ditumbalkan oleh sang pemilik pabrik. Oke. Kalau misalkan ada yang hilang, dia nggak mungkin ada yang kesurupan. Oke, berarti misalnya nggak ada yang dikorbankan pasti kejadian kesurupan. Boleh diceritain lagi nggak lebih rinci lagi tuh tentang pesugihannya ini? Pesugihannya sih ibaratnya kayak dia naruh kan, entah buat kekayaan dia. Oh, oke. Buat kekayaan dia, terus kayak misalkan penampakan, kalau sepengetahuan yang pesugihannya itu sih pas giran lagi ada tamu dari luar negeri nih, kan seluruh bangku kan harus penuh. Oke. Nah, aku kebetulan ngajak anakku.
anakku itu bisa lihat. Oh, punya kelebihan. Ya. Lihat tiba-tiba ya itu kayak misalkan di situ tuh udah terlalu banyak yang dibikin di situ kan, maksudnya yang ditumbalin di situ. Terus ada anak kecil, jadi kayak minta tolong, minta bebasin gitu. Oh, jadi dia di dalam pabrik itu aja, dia nggak bakal keluar. Oh, anak melihat kalau ada banyak orang banyak penampakan orang berarti ya namanya korbannya gitu ya. Terus ada berapa banyak kira-kira 100 atau berapa nggak bilang? Pokoknya banyak deh di situ udah. Oh. Jadi anak kecil itu ya itu anaknya dia, anak yang punya. Jadi kan kalau dia kayak berinteraksi kan, ngobrol, maksudnya minta tolong lah, itu ayahnya ada di situ. Oh, jadi anakku tuh ngelihat ayahnya tuh emang lagi di pojokan itu, kayak dirantai gitu. Oh, jadi anaknya kakak melihat korban-korban pesugihan itu, termasuk anak dan suaminya si itu dirantai di dalam pabrik itu. Terus anaknya meminta tolong lah gitu. Iya, kayak minta bebasin lah, maksudnya minta disempurnakan gitu. Terus apa yang dilakukan anaknya kakak? Ya kan kalau anakku kan nggak bisa kan, maksudnya. Jadi dia kalau misalkan dia mau ngambil lagi, ya itu dari yang karyawannya di situlah, maksudnya entah anak bayinya, entah itunya, jadi itulah yang itu. Dan satu-satunya ini ya kepala kerbau. Jadi itu semua karyawan lihat ya ada kepala kerbau. Kepala kerbau ditaruh di mana? Kayak ada gudang. Oh, di gudang itulah. Terus kayak mungkin disiapin seperti ritual-ritual gitu nggak, Kak? Kalau ritual sih enggak sih ya. Maksudnya dia sendiri yang sajenin ditaruh aja gitu kepala kerbaunya. Oh, jadi nggak pernah ada karyawan yang nanya ya gitu ya, ini kepala kerbau buat apa gitu? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani. Oh. Karena kan kita hanya cuma karyawan kan. Gitu. Tapi memang sang empunya pabriknya ini kaya banget jadinya ya gara-gara. Jadi pokoknya kalau misalkan dia habis nyerahin, entah dia beli tanah yang di mana, pokoknya sederetan itu, pokoknya ada aja jadi pemasukan buat dianya gitu. Oh, setelah mengorbankan kepala kerbau gitu ya. Terus dengar-dengar kan ada kesurupan massal ya. Kalau misalkan telat maksudnya telat ngasih. Terus dari kerja nih dari jam 6 malam nih sampai jam 9 tuh kita nggak boleh berisik kalau lembur. Kalau misalkan kita lembur ada yang berisik aja, kayak entah bercanda gimana, itu udah naik. Apanya yang naik tuh kalau boleh tahu? Kesurupan semua dari bawah sampai atas. Coba sekarang pula. Udah. Dilawan. Kalau boleh tahu tuh bentuk pabriknya kayak gimana sih, Kak? Jadi dia di bawah tuh bagian penyimpanan storage gudangnya. Jadi anak gudang dulu yang mulai, baru lari ke atas anak pencabutan gitu. Jadi semua tuh udah hampir kadang-kadang kena merembet naik ke atas. Oh, kalau misalnya terjadi kesurupan massal, terus gimana tuh cara penanganannya tuh? Cara penanganannya ya itu, jadi ada kayak dia manggil orang pintar, ya udah jadi hari ini dipanggil, besok kita diliburin. Oh. Dan besoknya baru kita masuk lagi. Ya. Tapi karyawan di sana ada berapa orang ya, boleh tahu ya? Sekitar ratusan. Berarti kalau misal syaratnya nggak dijalan ini, bisa sampai ratusan orang kesurupan. Bisa sampai ratusan orang. Oh, itu kayak gimana suasananya itu, Kak? Ya itu, jadi ada yang nangis, ada yang berupa anak bayi, ada pokoknya macam-macam ya. Macam-macam rupanya gitu. Maksudnya suaranya tuh beda-beda. Oh, berarti kalau kalau logika saya aja nih ya, berarti penunggu di sana tuh banyak banget ya, Kak? Banyak banget. Wah, kalau selain kesurupan apalagi tuh, Kak? Kira-kira yang ada penampakan, Kak? Kalau penampakan sih kadang-kadang kalau misalkan dari malam ya, maksudnya dari yang maghrib gitu, itu kayak nyerupain pegawai aja. Entah gimana? Pengawas, entah karyawan, tiba-tiba ada yang, tapi dia nggak ada suara, jalan-jalan aja, tapi nggak ngelihat kita gitu. Kita nanya pun ya udah dia diem aja. Akhirnya ketahuan kalau itu bukan sosok yang asli. Tiba-tiba dia nongol dari bawah. Oh, yang aslinya? Yang aslinya datang. Lah, Mbak bukannya tadi dari situ ya? Enggak, saya masih di bawah loh gitu.
Itu pabriknya luasnya berapa tuh kalau boleh tahu ya? Segede apa? Luas banget sih Luas sekarang. banget ya sekarang ya. Oh, terus pemiliknya kan perempuan tadi ya. Berarti sekarang dia tinggal seorang diri gitu ya, Kak ya? Iya, dia seorang diri. Pesugihannya kalau boleh tahu masih berjalan ya sampai sekarang ya? Kayaknya sih masih ya. Maksudnya dia ya itu kan buat dia kan. Maksudnya jadi dia nambah lagi nanti di mana, nambah lagi di mana gitu. Nah, kalau itu 24 jam. Pabriknya bekerja 24 Enggak. jam. Oh, jam berapa? Pokoknya selesai jam 5. Kalau misalnya kakak pulang dari pabrik, gangguan tuh masih ada di rumah nggak? Sampai ke rumah nggak? Kadang-kadang cuman diinin aja ya, kayak dimimpiin, kayak kalau kita sih kayak kita sih kayak dierep-erep gitu ya maksudnya. Yang dimimpiin apa tuh, Kak? Kayak ada nenek-nenek tuh dari bawah naik ke atas kayak bawa kayak besi gitu, pokoknya ngegeret gitu. Besi. Mimpinya lokasinya di pabrik? Di pabrik, di dalam pabrik. Oh, jadi di rumah mimpi seperti seolah ada di dalam pabrik. Terus yang kakak lihat seorang nenek-nenek itu? Nenek-nenek tuh rambutnya panjang banget. Rambutnya panjang. Yang ngebiar gitu, pakai baju putih. Dari bawah selalu dari bawah terus naiknya ke atas. Naik ke atas terus dia cuman ngegeret kayak besi gitulah. Pokoknya sampai suara besinya tuh kedengeran srek gitu. Dan kita ngeliatin dia lewat. Gitu. Kayak itu, jadi kayak ibaratnya kalau karyawan sih rata-rata mimpinya begitu ya. Oh, sama? Sama. Jadi teman-teman kakak pokoknya juga? dari bawah ke atas saja. Oh, belum ada yang tahu ya itu siapa gitu? Belum tahu. Oh gitu. Terus setelah kakak udah 7 tahun kerja, memutuskan untuk resign karena hal ini? Ya sih, anakku kan karena bisa ngelihat kan. Ya udahlah keluar aja mah. Lagi pula aku punya anak kecil kan. Oke. Daripada takutnya jadi kenapa-napa. Sasaran ya. Kata anak kakak kalau udah tahu kenapa dia bilang suruh keluar selain itu alasannya? Ya karena sih itu takut. Kitanya ngeri, maksudnya takut ngeri buat tumbalnya gitu. Karena ya banyak yang meninggal juga sih di situ, entah sakit, entah yang lagi hamil, entah yang baru lahiran udah nggak ada gitu. Emang kebanyakan tumbalnya anak-anak ya? Anak-anak. Oh gitu. Karena yang kebanyakan kesurupan di situ ya anak-anak. Suara anak-anak kecil yang pokoknya yang macem-macem deh gitu. Sering terdengar suara anak kecil. Oh, pengalaman kakak sendiri tuh ada dengar apa lagi gitu atau? Ya itu sih maksudnya banyak penampakannya di situ. Maksudnya kadang-kadang kita kayak misalkan ke kamar mandi kan, ke kamar mandi dan dilihat nih itu orang perasaan kamar mandi, ternyata bukan, tahu-tahu hilang di kamar mandi gitu. Oh, jadi kayak ngelihat ada orang masuk kamar mandi tapi ternyata nggak ada orang. Oh gitu. Jadi ya karyawan-karyawan situ kan kita ibaratnya biar atas sama bawah kan kenal semua kan. Jadi tahu nih sini. Pas giliran kita keluar, lah bukan tadi di kamar mandi. Enggak, aku di sini dari tadi, ibaratnya gitu. Tadi kan kakak sempet cerita kalau ada tamu dari luar negeri ya, kliennya pabrik itu kali ya. Terus anak kakak ikut sebagai tamu juga ya. Selain penglihatan orang korban-korban itu, ada lihat apa lagi tuh kira-kira? Kan anak kakak punya kelebihan kan? Kira-kira selain itu dia lihat apa lagi sih yang ada di pabrik? Ya itu dia kayak misalkan baru mau masuk aja nih di gerbangnya itu kan selalu ada satpam kan, maksudnya yang jaga kan. Itu ada 2 orang kalau dia lihat di depannya gede-gede. 2 sosok makhluk halus gitu. Kayak apa rupanya, bisa dideskripsiin nggak? Kalau kata dia sih sosok besar aja. Lebih dari tinggi pintu pabriknya itu. Pintu pabriknya setinggi apa kalau boleh tahu? Pokoknya tinggi ya, kayak gerbang gitu aja. Nah, awalnya kan kita sekarang masuk gang. Kalau sekarang mah kayaknya udah bisa di luar lah. Gitu. Terus selain 2 sosok itu apa yang ada dirasain atau didengar gitu sama anak kakak? Kalau dia sih ngerasanya karena udah banyak makhluk kali ya di situ. Jadi menurut dia sih kayak pengap gitu, maksudnya udah sesek gitu ya. Kalau kata dia, saking banyaknya makhluk di situ. Saking banyaknya makhluk. Tapi nggak takut ya anak kakak ya? Alhamdulillah enggak, karena kan dia udah terbiasa ya dengan yang kayak gitu. Kalau kita tanya ada apa aja nak, Neng itu mah di situ banyak banget. Pokoknya hati-hati aja. Jadi kalau anakku tahu kalau misalkan dia nggak suka gitu apa telat apa gimana, itu dia akan tahu kita keluar mah, udah jangan di sini dulu, keluar. Pasti kalau kita keluar, udah dari bawah tuh langsung wah teriak ke atas, udah pokoknya udah sampai atas lah.
Maksudnya tadi kalau telat kasih korban, satu, oh anak kakak kasih langsung kasih tahu ke kakak, kita keluar aja gitu ya. Oh anaknya kakak tuh kerja di sana juga? Enggak, dia kan ibaratnya kalau misalkan ada tamu dari luar, kita tuh harus menuin meja gitu. Maksudnya meja tuh harus penuh lah. Maksudnya tadi kasih tahu kita keluar aja itu pada saat apa ya? Udah pada saat kerja, misalkan kita lagi kerja nih, keluar ya mah, udah kan bisa keluar kan ke depan, keluar jangan masuk dulu pokoknya. Jadi kayak ada yang ngasih tahu dia jangan masuk dulu gitu. Jadi kayak orang kebanyakan sih kayak orang minta tolong ya, maksudnya pengen disempurnakan gitu. Terus berarti nggak ada yang pernah bilang, nggak ada yang pernah nanya langsung ya, ibu ikut pesugihan? Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani lah, kan cuma karyawan gitu. Berarti buktinya tuh cuman berarti kepala kerbau itu benar-benar ada di situ. Udah pasti berarti ya itu pesugihan. Karena buat apa lagi ya kepala kerbau ada di situ ya. Oke, ya Kak Mawar, ini sebenarnya gue masih penasaran banget nih sama yang kepala kerbau itu kan. Jadi kalau selain kepala kerbau tuh di sekelilingnya ada lilin kah apa sajen apa gimana? Enggak, jadi kayak kembang. Kembang. Terus ada ya udah kepala satu. Di gudang itu udah ada meja gitu ya? Udah ada. Oh, terus itu berapa lama tuh? Berapa hari ada di situ kepala kerbaunya? Ya pokoknya hari itu harus udah. Oh, berarti langsung. Dan besoknya kita aman. Nggak akan ada kesurupan. Per berapa bulan ya harus kasih kepala kerbau? Kadang-kadang 6 bulan sekali, ya tergantung mungkin dianya kali ya. Tergantung perjanjiannya gimana. Terus pabriknya ini sekarang berarti masih ada ya sampai sekarang? Masih ada. Sekarang malah lebih luas lagi. Masih lebih luas. Nggak pernah dengar info-info terbaru dari pabrik itu ya? Aku nggak pernah. Cuman kan kadang-kadang suka ada tuh, ini kesurupan massal di ini. Oh ini dia berarti masih ada kesurupannya sih. Oh itu dengar dari mana tuh kesurupan massal? Kan suka ada di koran gitu, maksudnya di masuk koran juga ya? Masuk. Oh gitu. Wah, ini menarik banget sih ceritanya ya. Pabrik burung walet pakai pesugihan dan korbannya anaknya sendiri dan suaminya sendiri, bahkan sampai ke karyawan-karyawannya juga ya. Walaupun kita belum tahu juga ya itu beneran dikorbankan atau memang meninggal karena memang sudah ajalnya saja ya. Tapi menurut, nih gue simpulin lagi ya guys biar nggak bingung. Menurut anaknya kakak ini ternyata memang banyak yang dilihat. Anak kakak ini punya kelebihan untuk bisa melihat hal itu ya. Jadi memang banyak korban-korban yang ada di tempat itu, bahkan sampai ngerasa sumpek ya kak ya. Wah ini benar-benar cerita yang menurut saya sih mengerikan banget sih ini ya. Karena udah menyangkut nyawa, apalagi bukan nyawa keluarga sendiri, bahkan nyawa karyawan-karyawannya. Thank you banget ya Kak Mawar sudah mau datang ke studio Jagat Sukmo buat menceritakan pengalamannya. Nanti kalau misalnya ada keinget lagi pengalaman di pabrik itu, boleh kasih tahu kita lagi biar kita nanti ngobrol-ngobrol bareng lagi ya Kak ya. Oke, guys, thank you banget buat kalian yang nontonin Jagat Sukmo ini. Nah, kalau kalian punya cerita yang mirip-mirip ceritanya Kak Mawar ini, boleh deh kalian komen nih di bawah atau bisa DM kita nih di Instagram kita nih, di sini nih gua kasih tulisannya. Kalian boleh DM bebas cerita-cerita yang menurut kalian mirip nih tentang pesugihan atau apapun kisah horor yang kalian pengen ceritain bareng kita, ngobrol bareng kita, boleh. Atau kalau kalian mau DM aja nih, mau tulis cerita panjang lebar, silakan DM, nanti kita bacain ceritanya supaya banyak juga teman-teman kita warga-warga Jagat Sukmo yang tahu bahwa dunia lain selain dunia kita ini ternyata benar-benar ada. Oke, sampai ketemu di video-video kita selanjutnya dan bye-bye.